pernah ikut terawih tapi nggak sholat waktu kecil gitu loh. Oh, berarti cuma di situ gitu? Cuma di situ karena nggak ada. Waktu itu aku di rumah saudaraku yang muslim kan. Di rumah itu nggak ada orang, jadi aku ikutan ke masjid aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapot Ramadan Podcast. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Mau tahu siapa? Ini ada Kak Angelin selaku Duta Genre Kabupaten Kudus tahun 2023. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan, baik. Baik. Kak Angelin ini Duta Genre ya? Iya. Tahun 2023. Baru berarti ya, Kak? Baru beberapa bulan. Oh, ya. Kalau boleh tahu, genre itu apa sih, Kak? Genre itu dia singkatan dari generasi berencana, di mana kita ini melingkupi remaja. Oh, berarti itu kayak buat khusus penyuluhan remaja gitu atau gimana? Iya, tapi kadang kita penyuluhan juga untuk ibu-ibu PKK. Jadi kayak remaja sama ibu-ibu PKK itu jadi satu, karena kita juga melingkupi PIK-R dan Karang Taruna seperti itu. Berarti itu termasuk ada kegiatan rutinnya gitu? Ya, ada. Terjadwal berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Kalau itu nanti tergantung di PIK-R-nya sih. Nanti kita datang ke tempat PIK-R itu atau ke Karang Taruna deh. Kalau emang dari kalian nih banyak yang masih belum tahu tentang PIK-R. PIK-R itu hampir sama kayak Karang Taruna seperti itu. Kalau PIK-R kan sama kayak Karang Taruna kan. Kalau PIK-R sendiri itu bedanya apa sih kalau sama Karang Taruna itu menurut Kakak tuh? Kalau Karang Taruna itu organisasi kan. Kalau PIK-R ini juga sama organisasi, cuma di sini karena di sini tuh kayak tempat konseling gitu loh. Jadi kita bisa sharing bareng di PIK-R. Bisa konsultasi juga gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Karena kita ini di bawah naungan langsung dari Dinas Sosial dan BKKBN seperti itu. Dinaungi oleh Dinas Sosial dan BKKBN. Kak Angelin nih mau tanya ya, apa yang membuat Kakak Angelin tertarik untuk mengikuti ajang Duta Genre tersebut? Oh, iya. Nah, ini cerita yang menarik ini teman-teman. Sebenarnya saya ini ikut Duta Genre, saya daftar di Hamin 1. Atau mungkin nggak sampai Hamin 1 sih, Hamin beberapa jam aja. Karena jujur saya tahu di genre ini kan nggak mungkin kita cuma mengandalkan fisik ataupun apa ya. Kita harus punya mental dan punya tingkat kecerdasan yang lumayan kan. Dan saya insecure karena saya sadar diri juga nggak sepinter itu gitu loh. Tapi karena modal nekat dan ada dukungan dari beberapa teman saya yang pernah ikut di genre juga, akhirnya di kurang dari mungkin 1 atau 2 jam saya memantapkan diri untuk mendaftar genre. Dan dari situ kayak saya yang penting ikut aja, mengusahakan yang terbaik, saya mengeluarkan apa yang saya bisa. Terus dan nggak ngincer juara juga, aku cuma ngincer waktu itu memakai gaun. Karena yang memakai gaun itu bukan semuanya yang finalis. Kita cuma yang memakai gaun cuma bisa di 3 besar. Nah, mengincar itu. Mengincar di 3 besarnya berarti? Bukan. Tapi pakai gaunnya. Iya, betul. Pakai gaunnya guys. Unik sekali, bukan mengincar juaranya ya. Iya. Mengincar pakai gaunnya itu. Biar apa, Kak? Biar apa ya? Karena aku belum pernah merasakan pakai gaun gitu loh. Waduh. Pakai gaun yang benar yang bagus, yang panjang itu aku belum pernah merasakan. Jadi dari situ kayak ini Duta Genre ini aku bisa nih, kayaknya aku bisa pakai gaun yang harganya mahal-mahal. Kalau kita sewa, kalau kita bikin, akhirnya ya mengusahakan supaya aku bisa memakai gaun itu. Gitu. Unik sekali. Iya. Kayak Angelin ini mengincar memakai gaunnya, bukan mengincar juara 1, 2, 3-nya bukan. Iya. Oh, kalau boleh tahu lagi nih, kan Kak Angelin Duta Genre ya kan? Ini kan mau mendekati bulan Ramadan. Nah, Kak Angelin itu di Duta Genre itu ada kegiatan-kegiatan nggak yang direncanakan kayak gitu? Kalau di Duta Genre ini kita belum ada rencana sih. Cuma kemarin pernah sempat ada omongan dari aku dan di forum genrenya. Mungkin nanti kita kalau bisa dan waktunya memang bisa, karena kita ini juga lagi persiapan untuk ke Jateng di bulan Mei nanti, mungkin kita akan ada rencana genre berbagi takjil seperti itu sih, itu rencananya. Atau mungkin nanti ada buka bersama angkatan. Oh, berbagi takjil ya? Yeah. Bulan Ramadan ini. Baik. Kalau berbagi takjil nih, Kak Angelin itu ikut terjun langsung? Ikut dong, orang berbagi takjil seru, ketemu orang-orang.
Gitu. Ya ngomong-ngomong ini kan bulan Ramadan nanti kan ya. Ke Angelin itu pernah nggak sih kayak ikut buka bersama atau hal yang lain kegiatan di bulan Ramadan ini loh Kak? Mohon maaf kan Kak Angelin kan non-Islam ya kan? Itu pernah nggak sih ikut kegiatan semacam itu? Bukan cuma pernah sih Kak, saya itu sering ya. Apalagi kalau saya ini kan di Kudus. Dan teman-teman saya teman-teman sekolah saya itu kan rata-rata pada di luar kota. Jadi yang mengusahakan kalau kumpul-kumpul gitu saya. Jadi malah saya yang mengusahakan ada bukber itu. Oh, berarti Kak Angelin mah yang ngopiak-ngopiak kayak gitu ya? Bahasanya kan kayak gitu ya? Karena aku juga pengen kumpul-kumpul gitu loh. Aku juga kangen sama teman sekolahku. Kan banyak yang mencar kan, ada yang masih pendidikan, ada yang udah kerja. Jadi kayak bersatunya itu waktu sebelum lebaran, atau enggak sebelum puasa, atau enggak setelah lebaran. Oh, berarti diagendakan gitu ya? Iya, kalau memang kondisinya memungkinkan untuk kita kumpul ya kita kumpul. Oke. Nah, ini nih yang menarik ini. Ke Angelin itu kan di lingkungannya ya. Mau tanya di lingkungan ke Angelin itu kebanyakan mayoritas itu Muslim atau non Muslim? Kalau di kota ini jelas ya Muslim. Di perkampungan kakak sendiri tuh? Di mana? Perkampunganku juga Muslim. Yang non Kristen itu yang di RT ku aja ya. Oh iya. Kalau yang di RT ku itu yang nonis itu kurang lebih cuma 3. Yang lainnya Muslim. Berarti semua. mayoritas Muslim. Kalau di perkuliahan juga? Perkuliahan. Mahasiswa kan? Iya, kalau di angkatanku ya dulu itu cuma ada sekitar 4 atau 5 di angkatanku yang prodiku ya. Itu cuma sekitar nggak nyampe 10 orang. Angkatan prodi berarti satu kelas nggak itu? Enggak, kalau dia itu waktu cuma ada 3 kelas, 3 atau 4 kelas. Oh, itu cuma 4 orang, kurang sekitar lebih, 4 orang. Iya, 4 sampai 5 orang. Nah, ini nih yang saya ingin tanyakan, saya penasaran sekali. Nah, ketika bulan puasa nih ya, bulan puasa, kayak Angelin itu ketika ingin jajan ya, kan bulan puasa banyak warung yang tutup nih, Kayak Angelin kalau pengen jajan itu gimana? Kan mayoritas teman-temannya orang Muslim ya kan. Kalau mau jajan itu gimana? Kesusahan atau enggak? Kalau waktu siang itu ya rada susah ya. Cuma makin kesini kayaknya malah makin banyak, bukan makin banyak sih, banyak warung yang masih buka. Cuma aku susahnya itu apa? Cari temen. Karena nggak ada temen kan, masa aku ngajak temen buat batal puasa kan ya nggak mungkin. Jadi kalau aku beli jajan ya aku sendiri gitu. Oh, sendirian berarti. Tapi kalau sorenya aku happy karena bisa berburu takjil. Oh iya, ngomong-ngomong berburu takjil nih. Ini kan dandangan udah mulai. Kayak Angelin mau ada rencana menyusuri atau biasanya tuh kayak pengen ngicipi jajan-jajan takjil itu enggak? Atau yang lain kan banyak nih di dandangan, nggak hanya takjil kan, berbagai macam jualan atau mungkin ada wahana-wahana juga. Iya ada. Sebenarnya hari apa ya? Hari Jumat tuh aku udah ke dandangan sama teman-teman genre. Wah, udah duluan malah ya? Duluan aku ke sana. Cuma kalau di dandangan itu jujur aku kurang suka sih ya kalau beli-beli jajan di sana. Cuma paling kalau pengen itu kalau nggak es yang bisa keluar asap itu apa itu namanya nggak tahu itu dry kan. es itu kan ya. Yang itu sama atau enggak beli yang dari jajan dari apa itu? Jakarta itu apa? Asinan atau kerak telur. Nah, itu aku cuma beli itu doang, yang lainnya cuma nyusurin. Kemarin itu sampai di depan menara. Jadi dari alun-alun sampai ke depan menara. Dan pas baru ada pengajian aku di situ. Aku di situ cuma nggak pakai jilbab sendiri. Tapi nggak apa-apa deh, aku happy sampai situ. Pas pengajian itu? Iya. Aku di situ juga loh. Aku nggak tahu kalau ada pengajian kan, cuma teman-temanku ngajak aku ke sana ya udah. Datang aja gitu. Datang aja, aku cuma ngeliatin. Yang didatengin apa aja stand-standnya kalau boleh tahu nih? Aku nggak datang, kita cuma ngeliat-liat. Ngeliat-ngeliat. Paling apa kemarin ya? Di tempat baju, udah itu tok, tapi nggak beli. Oh, cuma lihat-lihat berarti. Mengeksplor ya. Kak Angelin cuma lihat-lihat teman-teman. Iya, enggak beli. Fokusnya kalau pengen ke dadangan ya di makanan, bukan di baju ataupun beli-beli kayak gitu. Cuma di makanan aja. Ya, oke, baik. Kalau sekarang kan di
Kalau di tahun lalu sih enak ya, wahananya masih di alun-alun ya. Lu kalau sekarang di mana emang? Di depan ada. Di Jember jauh banget. Di depan ada? Loh, pindah berarti? Pindah, aku pengen main kan, aku pengen ya inner child itu. Pengen main jadi nggak bisa, jauh sekali itu ke sana. Dadangannya di menara itu ya? Berarti. Tapi wahananya di? Masih dulu maju lagi kan kalau kita jalan kejauhan ya kan. Kalau dulu deket berarti gitu kan. Iya, di alun-alun. Jadi sebelum kita ke kedandangannya kita bisa di alun-alun itu mainan, banyak stand juga di alun-alun. Berarti setiap tahun itu ke Angelin pasti datang gitu ya? Datang. Pasti itu ya? Pasti. Wah, suka banget ya. Walaupun nggak beli apa-apa, cuma kan di situ enak ya. Jalan-jalan. Oh, suka banget jalan-jalan. Ini yang diburu berarti kulinernya ya? Kuliner. Paling suka itu apa? Kerak telur tadi? Kerak telur. Itu aja? Sama ice yang bisa ditiup itu pakai apa sih itu namanya, aku lupa. Tapi katanya nggak baik sih kalau makan kebanyakan. Oke. Di bulan Ramadan ini kalau ke Angelin itu ya, kan kuliner tadi yang paling suka. Selain kuliner nih, apa yang ditunggu-tunggu itu dari bulan Ramadan ini? Misalnya kayak suasananya atau gimana? Suasananya sih ya pasti ya. Cuma kalau di bulan Ramadan ini aku lebih suka dikumpulnya sih. Kalau waktu pas iya betul. Ya, kumpul-kumpul itu seru gitu kan ya? Seru, jadi kayak ketemu teman-teman. Jujur kan teman gue nih yang di Kudus tuh sedikit. Rata-rata pada di luar kota kan, pada ngajutin kuliah, pada kerja. Jadi kayak titiknya aku bisa kumpul bareng mereka ya waktu Lebaran ini, waktu Ramadan ini. Apalagi kalau habis Lebaran, aku masih dapat uang apa? Uang angpau ya, iya. Oh, masih dapat kan. Keluarga aku masih banyak yang muslim kan. Oh begitu ya, banyak yang muslim juga. Nah terus ini pas bulan Ramadan ya, itu kan kegiatan kumpul-kumpul sama teman-teman. Nah selain kegiatan kumpul-kumpul itu, Kak Angelin pernah nggak sih kayak mengikuti puasa juga, misal terus terawih juga pernah diajakin teman-temannya nggak kayak gitu? Mohon maaf ya Kak ya. Iya nggak apa-apa. Kalau puasa aku pernah nyoba, cuma nggak kuat karena aku waktu itu bangunku siang, terus aku nerusin aja gitu kan, nggak makan sampai jam 4 atau jam berapa ya. Akhirnya aku 5:30 makan karena nggak kuat, aku belum minum belum apapun. Akhirnya ya udahlah, ternyata nggak kuat aku puasa. Makan ya jadinya. Kalau soal terawih, aku pernah ikut terawih tapi nggak sholat waktu kecil gitu loh. Oh berarti cuma di situ gitu? Cuma di situ karena nggak ada. Waktu itu aku di rumah saudaraku yang muslim kan. Di rumah itu nggak ada orang, jadi aku ikutan ke masjid aja. Ikut ke masjid? Berarti cuma diem di situ ya? Diem sambil ngeliatin orang sholat. Di belakang atau di depan itu? Di mana? Di benar di saf orang sholat. Bener-bener di safnya, tapi cuma duduk gitu diam? Duduk sambil ngeliatin aja. Oke. Nah ngomong-ngomong soal itu ya, ke Angelin itu kan nanti ini bulan Ramadan ya kan, itu pas bulan Ramadan kan banyak itu ya, toa-toa masjid berbunyi, atau bahkan ada beberapa masjid yang kegiatannya itu 24 jam. Ke Angelin itu sebagai seorang non-muslim terganggu nggak dengan hal itu? Sebenarnya enggak sih, karena gimana ya, emang kita tinggal di lingkungan yang mayoritas Islam atau mayoritas Muslim, dan negara kita pun kan mayoritas Muslim ya. Yeah. Jadi aku nggak masalah sih sama hal itu. Yang penting kita saling jaga toleransi aja. Gitu. Berarti nggak merasa terganggu ya? Aman. Oh, baik. Begitu teman-teman, ke Angelin itu toleransinya sangat luar biasa. Meskipun nanti bulan Ramadan beliau nggak ada yang ngajak jajan ya. Jajan sendiri aja. Yang penting kita punya uang guys. Okay. Yang penting punya uang, bisa jajan, udah. Kalau bulan Ramadan ini yang paling spesial menurut kakak itu apa? Paling spesial? Paling spesial apa ya kak ya? Aku cuma sukanya di bulan Ramadan ini ya waktu berburu takjil sih, karena aku nggak merasakan sespesial itu mungkin ya. Jadi kayak biasa aja mungkin ya. Waktu kumpul-kumpul aja sih yang spesial itu. Terus ini nah, sore-sore kan biasanya orang ngabuburit ya bahasanya. Itu ikutan kayak Angelin? Ikut beli takjil gitu, ikut. Nah, pas itu sebel nggak sih? Jalan kan rame banget itu. Ada rasa sebel atau gimana nggak sih?
Ya kalau jalan rame terus macet itu ada dongkol sedikit. Cuma kan ya udahlah, orang setahun sekali setahun gitu sekali kan. Ya kan. Setahun cuma 1 bulan doang kan. Habis itu juga kembali ke normal lagi. Jadi ya it's fine. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Tapi banyak happy-nya ya Kak ya. Banyak happy-nya Banyak dong. happy-nya. Itu ya teman-teman. Kan takjilnya jadi murah-murah gitu. Ya jadi betul. Murah-murah jadi banyak. Betul. Nah ini nih yang saya tanyakan lagi ya Kak. Kak Angelin kan sebagai seorang non-muslim itu pernah nggak sih ikut misal jualan ya, berbisnis dalam lingkup takjil gitu, maksudnya ikut jualan takjil atau barang-barang di bulan Ramadan gitu? Aku belum pernah sih, soalnya temanku nggak ada yang, bukan nggak ada ya, mungkin teman dekatku itu belum ada yang jualan di takjil gitu, jadi aku belum pernah ngerasain jualan takjil secara langsung. Oh belum, jadi belum pernah itu Kak? Belum. Kalau gini ya, di lingkungan aku kan ada nih yang non-muslim, dia ikut jualan takjil, bahkan kadang itu ya dia ikut bagi sembako menjelang lebaran gitu. Saya tanya gitu kan, barangkali di lingkungan Kak Angelin ada gitu. Nggak ada sih, belum ada. Mungkin tahun ini nanti kalau ada temanku yang jualan, kan teman-teman baru ya di genre ya, mungkin nanti ada orang genre yang jualan, mungkin saya bisa ikut. Oke. Seperti itu teman-teman, itu dari Kak Angelin ya. Ada pesan dan kesan nggak Kak? Jadi rapot ini, pembahasan kita kali ini, ada sedikit pesan untuk penonton? Buat semuanya apa ya pesan dan kesannya ya? Ya yang penting jaga toleransi aja, jangan saling sindir satu sama lain. Kita menikmati fase-fase di bulan Ramadan ini ya. Dan buat apa ya, rapot ya? Rapot Ramadan Podcast. Ramadan Podcast ini semoga nanti kedepannya tambah keren, tambah bagus, dan bisa undang banyak narasumber lagi ya. Keren loh narasumber kita yang pertama ini. Duta Genre Kabupaten Kudus 2023. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya kita tetap menjaga toleransi meskipun berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, tetap saling menghargai satu sama lain. Jangan rasis, jangan saling mengejek itu teman-teman. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, Kak Angelin. Kak Angelin siapa nama panjangnya ini? Nama saya Immanuela Angeli. Immanuel Angelin. Immanuel Angelin ya Kak. Agak susah nyebutinnya ini. Immanuel Angelin. Immanuela Angeli. Immanuela. Oh, ada lanya. Iya. Immanuela Angeli. Angeli atau Angelin? Angeli, tapi banyak yang manggil aku Angelin. Oh, Angeli ya berarti. Iya, padahal kemanjangan. Nggak pakai N? Nggak. Oke. Nggak apa-apa. Immanuela Angeli. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama. Oke. Kita akan nantikan episode selanjutnya dan nggak kalah menarik dengan narasumber-narasumber yang spesial yang sudah kita siapkan nantinya. Kita mengucapkan selamat menonton bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.